Salam pembelajar sampaikan kepada adik-adik semua yang sedang menonton di video channel YouTube Haigi Insting. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bocoran prediksi soal OSBN SDMI tahun pelajaran 2019-2020 yaitu mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA. Jangan lupa adik-adik semua klik like, komen, dan subscribe dan di-share sebanyak mungkin agar video pembelajaran ini semakin bermanfaat buat yang lainnya. Oke, sekarang kita langsung ke soal yang pertama. Kita akan membahas esai karena esai ini sangat penting buat adik-adik pelajari karena kalau pilihan ganda adik-adik tinggal memilih jawabannya, tetapi kalau esai adik-adik harus membuat sebuah jawaban yang tepat ya. Oke. Di sini ada soal nomor 36, ada sebuah gambar, ada hubungan simbiosis. Di sini ada gambar buaya dan burung plover ya. Perhatikan gambar interaksi antara dua jenis organisme berikut. Jelaskan alasan terjadinya hubungan antara kedua jenis organisme tersebut. Nah, adik-adik harus mengetahui contoh-contoh dari macam-macam simbiosis, dari simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Nah, dalam hal ini, dalam hubungan interaksi antara buaya dan burung plover ini adalah simbiosis dari mutualisme. Jadi, kalau adik-adik memberikan jawabannya seperti ini. Ya, hubungan yang terjadi pada dua organisme tersebut adalah simbiosis mutualisme. Karena kedua organisme tersebut memiliki keuntungan bersama. Burung plover mempunyai kebiasaan memakan kotoran juga sisa makanan yang ada pada mulut dan gigi buaya. Buaya tentu juga mendapatkan keuntungan dari kebiasaan itu. Keuntungan didapatkan burung plover mendapatkan makanan secara gratis, sementara buaya mendapat keuntungan sebab menjadi terbebas dari penyakit mulut karena kotorannya dibersihkan. Jadi, jawabannya untuk soal nomor 36 ini, hubungan yang terjadinya adalah hubungan simbiosis mutualisme karena kedua-duanya saling menguntungkan. Burung plover diuntungkan karena dia mendapatkan makanan gratis dari seekor buaya tersebut, yaitu dari giginya ataupun dari mulutnya, mulut buaya. Sedangkan si buaya, ya buaya juga mendapat keuntungan. Kenapa mendapat keuntungan? Karena buaya akan terbebas dari penyakit mulut kotorannya, sehingga dibersihkan oleh burung plover. Jadi, hubungan interaksi antara kedua makhluk hidup ini atau kedua jenis organisme ini adalah hubungan simbiosis mutualisme. Ya. Oke, mudah-mudahan adik-adik memahaminya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 37. Ginjal adalah organ ekskresi dalam vertebrata yang berbentuk mirip kacang. Dalam manusia dewasa, ukuran ginjal sekitar 11 cm panjangnya. Ginjal menerima darah dari sepasang arteri renalis dan darah keluar lewat vena renalis. Setiap ginjal berhubungan dengan ureter, tabung yang membawa urin keluar ke kantung kemih. Jika ginjal mengalami kerusakan, di dalam tubuh akan mengalami penumpukan zat-zat sisa yang akan meracuni tubuh. Oleh karena itu, kita harus menjaga kesehatan ginjal. Sebutkan 3 cara menjaga kesehatan ginjal. Nah, berarti di sini yang menjadi pembahasannya, menjadi permasalahannya itu adalah tentang pembahasan organ, yaitu pada khususnya di sini tentang ginjal. Adik-adik di soal esai itu nanti usahakan adik-adik mengetahui cara menjaga kesehatan ginjal, cara menjaga kesehatan paru-paru, ya. Coba nanti adik-adik pelajari lagi. Dan sekarang di sini tentang ginjal. Oke, sekarang kita jawab. Cara menjaga kesehatan ginjal itu ada 5. Yang pertama, memperbanyak minum air putih. Karena dengan memperbanyak minum air putih, ginjal kita akan semakin sehat. Tetapi awas ketika minum juga harus memperhatikan. Salah satunya yaitu ada
minum air putih harus duduk. Karena ketika tidak duduk, adik-adik semua minum dalam keadaan berdiri itu nanti akan mengakibatkan gagal ginjal. Jadi walaupun banyak minum, tetapi harus juga memperhatikan cara ataupun adab minumnya, yaitu dengan minum sambil duduk. Ya. Nah, yang kedua, tidak menunda buang air kecil. Nah, biasanya adik-adik ketika bermain, ya, kemudian kebelet, ditahan, itu tidak boleh karena akan mengakibatkan kesehatan ginjalnya berkurang. Ya, jadi ketika ingin buang air kecil, ya segera. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak mengonsumsi minuman beralkohol. Yang keempat, menjaga berat badan ideal. Dan yang kelima, menghindari beberapa antibiotik dan obat anti nyeri. Nah, ini 5 cara, walaupun di sini disebutkannya ataupun perintahnya untuk menyebutkan 3, tidak apa-apa adik-adik menyebutkannya 5 cara. Ya, 3 juga tidak apa-apa. Ya, oke. Jadi ini cara untuk menjaga kesehatan ginjal. Jadi saran kakak, adik-adik harus mengetahui cara menjaga kesehatan ginjal, cara menjaga kesehatan lambung, cara menjaga kesehatan paru-paru, jantung, ya pokoknya organ-organ yang ada dalam tubuh adik-adik harus tahu cara menjaga kesehatannya. Itu pasti muncul nanti, ya. Oke, sekarang kita selanjutnya ke soal nomor 38. Bagaimana perubahan bentuk energi yang terjadi pada saat laptop dihidupkan? Apa yang harus dilakukan pada saat laptop, ini harusnya laptop ya, laptop atau komputer, dihidupkan agar menghemat penggunaan energi listrik berdasarkan perubahan energi listrik yang terjadi pada laptop. Nah, ini yang ditanyakannya adalah perubahan energi pada laptop, kemudian cara menghematnya dari perubahan energi listrik tersebut. Oke, sekarang kita jawab adik-adik. Tentu adik-adik pasti tahu laptop itu adalah energi listrik, ya, membutuhkan listrik. Sehingga dari laptop itu perubahannya yaitu energi listrik berubah menjadi energi cahaya, juga bisa berubah menjadi energi bunyi karena laptop menimbulkan atau mengeluarkan bunyi suara. Jadi jawabannya saat laptop dihidupkan akan terjadi perubahan energi listrik menjadi energi cahaya dan energi bunyi. Nah, berdasarkan perubahan energi yang terjadi, agar menghemat energi listrik pada penggunaan laptop dapat dilakukan dengan cara berikut. 1. Mengatur intensitas cahaya pada laptop. Karena semakin cerah cahaya pada laptop, akan semakin besar energi listrik yang digunakan. Serta semakin kecil intensitas cahaya pada laptop, akan semakin kecil pula energi listrik yang digunakan. Yang kedua, cara menghemat energi listriknya yaitu dengan cara bijak dalam menggunakan laptop dan tidak menggunakannya untuk bermain game. Kalaupun misalkan di sini adik-adik ada 3 cara, boleh. Ya, jadi ini jawaban untuk soal nomor 38. Ya, ini nanti biasanya macam-macam. Ada perubahan energi di laptop, di radio, di televisi, ataupun di mesin cuci, ataupun di kipas angin, ya. Pokoknya adik-adik semua untuk soal nomor 38 ini pelajari perubahan bentuk energi di mesin yang ada di sekeliling kita. Ya, kemudian bagaimana cara menghematnya. Nah, di sini nomor 38 ini kebetulan tentang laptop, yaitu laptop ini ya sama halnya dengan televisi, perubahan energinya. Listrik berubah menjadi energi cahaya, juga bunyinya ada karena mengeluarkan bunyi. Ya, oke, mudah-mudahan adik-adik memahaminya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 39. Ayah berada di pinggir mobil. Saat itu ayah ingin bercermin di pintu kaca mobil yang ada di depan ayah untuk merapihkan dasi yang ayah pakai. Jelaskan pemanfaatan sifat cahaya pada kegiatan ayah tersebut. Nah, untuk nomor 39 ini adalah tentang sifat pada cahaya, ya, ataupun sifat cahaya pada sebuah benda, ya. Oke, sekarang kita jawab. Peristiwa pada ayah ini yang bercermin di kaca mobil, nah, memanfaatkan sifat cahaya dapat dipantulkan. Kenapa dapat dipantulkan? Ya karena ketika cahaya mengenai ayah akan diteruskan ke permukaan kaca pintu mobil
dan dipantulkan oleh permukaan kaca yang mengkilap. Cahaya yang dipantulkan tersebut akan diteruskan kembali ke mata ayah. Inilah sifat yang menyebabkan kaca mobil menjadi cermin. Jadi di sini sifat cahaya pada kegiatan ayah ini merapikan dasi di depan kaca mobilnya ini adalah sifat cahaya dapat dipantulkan. Ya, kenapa dapat dipantulkan? Karena cahaya yang mengenai ayah kemudian dipantulkan ke permukaan ataupun diteruskan ke permukaan kaca pintu mobil dan kemudian dari kaca pintu mobil dipantulkan ke permukaan kaca yang mengkilat. Ya, jadi sifatnya itu yaitu sifat dipantulkan atau pemantulan cahaya. Ya. Nah, ini untuk soal nomor 39. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 40. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar gerhana, ya, gerhana bulan. Ini yang warna orange itu adalah matahari. Ya, ini matahari, kemudian ini warna biru itu ada bumi dan ini ada bulan. Nah, ini bulannya bergerak-gerak dari penumbra, kemudian setengah umbra, kemudian geser ke umbra, ya. Nah, pertanyaannya yang menjadi masalahnya, apa yang terjadi ketika bulan telah masuk ke dalam daerah umbra bumi secara sempurna? Jelaskan. Adik-adik harus mengetahui, ya, harus mengetahui gerhana yang terjadi ketika bulan ada di penumbra, kemudian itu gerhananya disebut gerhana apa, dan akibatnya nanti akan bagaimana. Dan ketika bulan itu berada di tengah-tengah garis ini, setengahnya ke penumbra, setengahnya ke umbra, itu akan terjadi gerhana apa. Dan ketika bulan tepat di belakang posisi bumi, ya, ataupun di umbra bumi ini, nanti akan mengakibatkan gerhana apa. Dan di sini dalam soal, ya, dalam soal adik-adik diminta menjelaskan ketika bulan di posisi umbra di sini, ya. Nah, itu akan terjadi gerhana apa? Ya. Nah, mari sekarang kita jawab. Nah, ketika bulan berada di umbra bumi ataupun tepat di belakang bulan ataupun tepat di belakang bumi ini, bulan akan tertutupi secara langsung oleh bumi sehingga tidak akan mendapat cahaya matahari. Ya, karena bulan ini termasuk bintang. Ya, bintang itu tidak memancarkan cahaya. Kenapa bulan memancarkan cahaya? Karena mendapat pantulan cahaya dari sinar matahari. Jadi, ketika bulan ditutupi atau dihalangi oleh bumi, maka bulan akan gelap secara seluruhnya. Ya, dan bumi pun pada malam itu akan gelap, tidak akan ada cahaya bulan karena tertutupi oleh bumi itu sendiri. Dan terjadilah yang disebut gerhana matahari total. Gerhana bulan total. Ya. Jadi jawabannya seperti ini. Pada saat bulan telah memasuki daerah umbra bumi, nah di sini, ya, secara sempurna, maka bulan tidak lagi mendapat cahaya dari matahari karena terhalang oleh bumi. Akibat kondisi ini, bulan akan menjadi gelap seluruhnya sehingga terjadilah gerhana bulan total. Ya, jadi jawabannya ini, ya. Karena yang ditanyakannya adalah ketika bulan berada di sini nih. Nah, ya. Maka akan terjadi gerhana bulan total atau bulan menjadi gelap seluruhnya. Oke. Ini untuk prediksi soal USBN IPA. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat adik-adik semua. Silakan pelajari lagi terkait materi-materi yang disampaikan pada kesempatan video ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe, dan share sebanyak mungkin ke grup WhatsApp ataupun grup Facebook dan lain sebagainya. Oke, salam pembelajar.